Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorena Jeretno dapat menyapa Tribuners dalam program kita di pagi hari ini, yakni program Bincang Kota, edisi tentunya Jumat 21 November 2025. Dan tentu Tribuners, kita sudah mengemas perbincangan kita juga dengan sejalan di hari Selasa 25 November nanti, tepat 80 tahun usia dari PGRI itu sendiri. Maka dari itu kita kemudian mengemas perbincangan kita di Jumat hari ini dengan tajuk 80 tahun PGRI, Profesi Mulia dan Ancaman Kriminalisasi. Kemudian kenapa kita korelasikan atau juga menghubungkan antara dua isu atau juga topik ini? Karena memang belakangan ini ramai diperbincangkan juga bagaimana ya muncullah kecenderungan kriminalisasi juga terhadap para guru-guru, baik itu yang terjadi di Sulawesi Selatan ataupun juga di luar dari Sulawesi Selatan. Maka dari itu kita hadirkan tentu sosok Ketua PGRI Kota Makassar, yakni ada Bapak Dr. Panca Nur Wahidin SPD MPD selaku Ketua PGRI Kota Makassar, dan izinkan Vio menyapa dan juga kemudian membaca sedikit kurikulum vitae dari Pak Panca. Selamat pagi Pak. Pagi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Baik-baik. Selamat pagi Tribuners, ya Tribun lovers. Oke, baik. Pak Panca, izin kita bacakan dulu sedikit kurikulum vitae dari Pak Panca, di mana sekali lagi ada kemudian di studio kita hari ini Bapak Dr. Panca Nur Wahidin SPD MPD. Ia merupakan pekerjaannya selaku PNS Guru SMA Negeri 14 Makassar pada periode 2004-2015 Pak ya. Kemudian Kabid Kebudayaan Diknas Makassar pada tahun 2016. Juga selaku Kabid GTK Disdik Makassar pada tahun 2017 hingga 2022. Lalu menjadi dosen tidak tetap Universitas Cokro Aminoto Palopo di tahun 2018-2022. Kemudian dosen juga tidak tetap di Unismu Makassar pada tahun 2022 sampai saat ini. Dan pastinya hingga saat ini ya sekarang menjabat sebagai Kabid Perencanaan Tenaga Kerja di Snaker Makassar dari periode 2024 hingga 2025 sampai saat ini, dan kita doakan juga bisa langgeng terus Pak ya di birokrasi Pak ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. dengan bekal yang kemudian awalnya sebagai praktisi Pak ya, profesi guru, kemudian juga bergabung di birokrasi pemerintahan, tentunya adalah banyak hal yang dipelajari, kemudian yang diamanahkan sampai terpilih menjadi Ketua PGRI Kota Makassar di periode 2025-2030 Pak ya. Iya, pada Juli 2025 kemarin. Nah, gimana perasaannya Pak Panca sendiri? Ini pertanyaan klasik tapi harus Vio tanyakan. Ya, alhamdulillah berkat pengalaman-pengalaman bekerja secara fungsional guru, lalu berinteraksi dalam tugas pokok di birokrasi pemerintahan, tentu banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan diperoleh, terutama dalam hal baik manajerial maupun secara fungsional. Secara fungsional tentu keakraban dengan guru-guru, dengan situasi emosional guru itu bisa kita tangkap sejauh mana tugas-tugas guru diemban dan persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh guru di setiap saat menghadapi siswa-siswa kita. Dan tentu ini secara akumulatif kita bisa paham bagaimana kondisi guru sebenarnya di lapangan. Nah, di samping itu dengan bekal birokrasi yang kami geluti selama ini, itu kita bisa memotret secara lebih jeli bagaimana mengkondisikan, mengolah, mengorkestrasi baik secara perasaan maupun talenta guru yang ada di yang dialami teman-teman guru, sehingga ini mungkin pertimbangan-pertimbangan teman-teman pengurus PGRI, anggota PGRI Makassar, sehingga itu mengamanahkan kami menjadi Ketua PGRI di periode kali ini. Jadi mungkin itu combine antara pemahaman secara emosional, perasaan guru dengan pengalaman guru dengan pengalaman birokrasi kita di dalam memanage segala sumber daya guru yang ada di Kota Makassar. Oke, dan berbicara tentang tadi ada disinggung sedikit soal tantangan Pak ya. Tantangan guru saat ini mungkin cukup banyak juga ya, harus kemudian beradaptasi dengan digitalisasi, kemudian ya ada tadi seperti yang Vio sampaikan kecenderungan kriminalisasi di akhir-akhir ini, kemudian juga pastinya dengan kurikulum yang terus berubah nih Pak. Ya, berbicara tentang kurikulum dulu Pak ya. Gimana Pak Panca sendiri melihat perubahan kurikulum yang setiap pemerintahan harus selalu berubah sepertinya? Jadi kurikulum itu
seyogyanya itu memang terjadi perubahan dinamis ya. Dinamisasinya karena tergantung dengan perubahan dan tantangan zaman juga gitu ya. Oke. Perubahan dari kurikulum kolonial, kurikulum 75, kemudian kurikulum 87, 98, kemudian 2000, 2008 dan seterusnya. Itu semua adalah perubahan-perubahan zaman kita. Nah, tidak benar juga kalau ada pameo ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, sangat tergantung priorisasi dan tantangan apa yang dihadapi. Nah, perubahan kurikulum apapun, ya menurut pandangan kami, itu yang berperan penting adalah gurunya. Ya, guru yang berhadapan langsung dengan anak-anak didik kita. Sehingga tinggal guru beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Baik perubahan zaman, perubahan guru, gurulah yang terdepan gitu. Maka kalau ada iklan itu, ya apapun kurikulumnya, yang berperan adalah gurunya kan gitu. Nah, apapun makanannya, minumannya ini kan gitu kan. Iya, jadi kayak ada tagline gitu Pak Iya, ya, yang tagline, kemudian iya. mendukung atau juga mensupport hadirnya profesi guru Nah, hingga saat ini. iya, jadi peran guru lah ini harus kita dukung untuk dia didorong supaya setiap saat beradaptasi. Tidak hanya beradaptasi dengan kurikulum, pengambil kebijakan di atas juga memotret perubahan-perubahan zaman dan tantangan itu sehingga mengambil kebijakan ada perubahan kurikulum. Tetapi di samping itu guru juga harus beradaptasi. Tidak hanya beradaptasi kurikulum, juga beradaptasi dengan perubahan zaman dan juga menggunakan pendekatan melihat kondisi sosial kemasyarakatan di sekitarnya. Yang sampai kurikulumnya terlalu melangit, sementara penerapannya tidak membumi, tidak menyentuh kebutuhan masyarakat sekitarnya. Misalnya sekolahnya di wilayah wilayah laut atau banyak komunitas nelayan, gitu. Lalu kurikulum secara umum dipakai untuk secara umum, misalnya wilayah perkotaan, kan tidak kontekstual jadinya penerapan pembelajaran yang berbasis wilayah nelayan di situ, kampung nelayan misalnya. Oke, berarti disesuaikan dengan karakteristik juga Pak ya. Oke, baik. Sebutlah Pak Menteri kita mensosialisasi terus ini pembelajaran mendalam, ya mendalam dalam pengertian ini tidak mesti apa yang terjadi di Jawa itu bawa ke Makassar. Tidak mesti ada di pusat kota Makassar di wilayah Sudirman dibawa konteksnya ke wilayah pesisir misalnya ya. Misalnya di ujung tanah, di pulau. Mereka semua mengimplementasikan kurikulum itu berdasarkan konteks wilayahnya, kulturnya seperti apa gitu. Nah, sehingga anak-anak mendalam menerima materinya gitu. Dan berdampak juga langsung bagi anak-anak. Ya. Misalnya anak-anak buat kegiatan ekstrakurikuler, ya, dia sumber-sumber bahannya itu wilayah-wilayah pantai, wilayah laut. Ya mungkin ada ikan dijadikan abon misalnya kayak gitu. Jadi mereka paham betul, oh ini sesuai dengan kebutuhan saya di lapangan gitu ya. Memanfaatkan komoditi yang ada gitu. Oke, baik. Tapi hingga saat ini Pak Panca pasti juga punya sudut pandang begitu ya, melihat apalagi juga mengikuti usia panjang dari PGRI sendiri sampai usia 80 tahun ini. Tentu ada kemudian mungkin masukan, pengamatan mungkin ataupun juga ya opini pribadi yang mau disampaikan mengenai perjalanan panjang PGRI hingga 80 tahun ini. Seperti apa Pak? Jadi refleksi saya terhadap 80 tahun PGRI ini, itu PGRI konsisten dalam memperjuangkan kepentingan guru. Dan kepentingan lebih luas adalah memperjuangkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini mencerdaskan anak-anak kita. Andai kata dia tidak konsisten, tidak istiqamah, tidak komit dengan perjuangan itu, ya mungkin sama dengan lembaga-lembaga lain, sudah hidup mati lagi gitu ya. Saya kira ada yang lembaga kita yang sudah sejak sebelum kemerdekaan sudah ada, tapi ini redup, tapi ini konsistensi perjuangan itu terus digelorakan oleh PGRI sehingga bisa
bisa bertahan sampai sekarang, bisa survive, dan bisa memberikan terobosan-terobosan, masukan-masukan kepada pemerintah di dalam berbagai macam kebijakan-kebijakan pendidikan. Sebutlah lagi digodok sistem pendidikan nasional yang baru, PGRI juga memberikan sumbangsi di dalamnya bersama dengan komunitas-komunitas masyarakat lain, ormas-ormas lain yang bergerak dalam pendidikan. Itu sifatnya. Belum lagi dengan berbagai kebijakan-kebijakan lain. Ya, termasuk mungkin sekolah rakyat mungkin yang sedang digodok oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun juga pemerintah daerah. PGRI ambil bagian atau perannya seperti apa, Pak? PGRI memberikan masukan bagaimana mengolah sekolah rakyat itu supaya teman-teman guru PGRI yang berpotensi bisa menjadi ujung tombak di situ. Salah satu anggota PGRI juga menjadi salah satu kepala sekolah di salah satu sekolah di kabupaten ini, sekolah rakyat itu. Oke. Iya, sudah ada penempatan juga gitu, Pak ya. Gitu. Jadi ternyata setelah rekrutmen calon kepala sekolah rakyat, ternyata banyak anggota-anggota PGRI yang tertarik dan berminat dan terpilih menjadi kepala sekolah di sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Nah, tentunya sekolah rakyat yang kita pandang adalah bagaimana anak-anak kita yang tidak mampu, pemerintah menyiapkan sekolah itu untuk dibina sehingga kita mampu menekan angka putus sekolah, menekan angka kemiskinan dengan anak-anak berpendidikan, mendapatkan pendidikan di sekolah kita, dia bisa punya pandangan masa depan bagaimana mencapai, memperoleh pekerjaan yang lebih layak gitu. Sehingga bisa menekan kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri. Oke, berarti luar biasa juga bagaimana program-program inovasi yang selalu dihadirkan oleh pemerintah begitu, Pak. Luar biasa. Kadang-kala kita melihat program pemerintah itu ya titik beratnya hanya di satu sisi, tapi ternyata ya akan berdampak juga kepada masyarakat luas begitu. Oke. Nah, menjadi pertanyaan Pak, ini kan kalau berbicara tentang profesi mulia dan juga ancaman kriminalisasi, kemudian juga sejalan dengan 80 tahun PGRI sekali lagi, tentunya kita juga ingin mendengarkan begitu dari Pak Panca sendiri, melihat tantangan-tantangan apa saja yang kemudian yang dirasakan atau juga mungkin dilalui oleh para guru-guru saat ini, jika dibandingkan dengan 20 tahun atau 30 tahun yang lalu nih, Pak. Jadi perkembangan terakhir ini kan kita diserbu oleh persoalan digitalisasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dan perkembangan teknologi informasi ini juga mempengaruhi budaya kita, mempengaruhi kultur kita, mempengaruhi berbagai macam keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan, baik pemerintah maupun pemerintah pusat maupun lokal. Nah, tantangan itu pun dihadapi oleh guru. Bagaimana guru menghadapi siswa yang melek teknologi, yang kuasai teknologi, sementara guru-guru kita ini tidak semua sudah melek teknologi gitu ya. Nah, kalau guru-guru yang latar belakang masih milenial, 40 tahunan, mungkin masih bisa lah ya. Tapi kalau usia 40 tahun kalau kita survei itu rata-rata sudah tidak menguasai secara apalagi keseharian anak-anak kita itu hidup dengan teknologinya kan, hidup dengan gadgetnya. Betul. Setiap hari digenggam Pak, setiap saat bahkan. Setiap saat. Jadi biar di tempat tidur, tempat makan ya, makanya ada program kita menggalakkan ada zona free untuk bermain gadget. Apakah di ruang makan kah? Semua berhenti pakai gadget atau sementara sekolah, sementara belajar itu harus berhenti dulu dengan gadgetnya. Terkecuali mau dimanfaatkan untuk pendidikan belajar gitu ya. Nah itu ya zona-zona itu harus kita teruskan, kita bangun supaya anak-anak kita itu tidak terbiasa atau tidak tergantung kepada gadgetnya. Karena gadget ini tidak bisa mengubah cara kultur kita, budaya atau etika dan perilaku kita, juga cara berpikirnya. Ya. Nah, peran guru lah di sini yang harus menanamkan ini. Digitalisasi atau gadget ini tidak bisa menjadi faktor utama yang mengubah semua perilaku, mengubah cara berpikir, tetapi paling tidak gadget adalah sumber pengetahuan, ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil berbagai macam referensi. Tetapi peran guru lah bagaimana mengubah perilaku anak-anak kita. Karena dalam konsep pembelajaran, taksonomi belum menyebutkan itu ada 3 ranah yang mau diisi. Ada ranah pengetahuannya anak-anak kita, ada ranah afektifnya, sikapnya, attitude-nya,
moralnya, perasaannya gitu ya, emotional quotient-nya sebetulnya gitu. Ada psikomotoriknya, skill-nya. Jadi 3 ini harus dikembangkan. Nah, mungkin anak-anak kita itu bisa lebih mendalam membaca, bisa dapat praktek-praktek skill di dalam gadgetnya. Iya, iya. Tetapi untuk perilakunya ini yang jangan sampai banyak yang merusak di dalam itu. Itu yang harus dikontrol oleh guru Oke, oke. dan dibina sehingga kebiasaan 7 kebiasaan yang digelorakan oleh eh, 8 kebiasaan yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan itu bagus untuk menjadi kebiasaan-kebiasaan dilakukan anak-anak di kita. Oke. Nah, inilah yang peran guru mensosialisasi itu, menanamkan, menginternalisasi sehingga anak-anak kita yang di SD sekarang itu bisa betul-betul kebiasaan itu diterapkan sehingga nanti di tingkat SMP, SMA sampai dia perguruan tinggi itu menjadi sebuah kebiasaan. Cepat bangun tidur, kemudian salat, kemudian olahraga, kemudian dan seterusnya sampai cepat tidur, kira-kira gitu. Oke, Nah, ya. baik Pak Panca. Berarti dengan melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, kemudian juga kurikulum yang semakin terus berinovasi, ataupun juga karakter dari peserta didik itu sendiri yang kemudian semakin mungkin semakin bervariasi berbeda-beda setiap peserta didik satu sama lain. Nah, apakah yang hal-hal ini membuat kemudian profesi guru ini semakin berat terasa? Ya, kalau saya melihat bukan di sisi berat tidaknya, karena ini adalah tugas dan tanggung jawab guru. Yang adalah penting adalah tadi kalau kita anggap ini guru adalah profesi mulia, maka gurunya itu harus menjadi teladan, menjadi role model, orang yang diteladani, orang yang ditiru dan digugu gitu ya. Maka kembalilah kepada guru bagaimana kita bersikap agar supaya kita ini menjadi modelnya anak-anak kita. Mulai dari penampilan, kemudian komunikasi interaktif yang bagus, ada prinsip 3S ya, senyum, sapa, salam. Itu juga selain guru terapkan, siswa juga kita ajar gitu kan itu bentuk ramah. Sebagaimana tagline-nya Kemendikbudristek itu ramah untuk semua. Kita memuliakan anak, yakin memuliakan orang tua, itu akan kembali kepada diri kita sebagai guru, akan dimuliakan juga. Nah itu, timbal balik itu. Kita baik kepada orang lain, yakin dan percaya, itu timbal baliknya akan kembali. Gitu. Itu sikap ramah. Kita memuliakan anak. Dalam prinsip pendidikan ada memanusiakan manusia. Betul. Kita yang menghadapi manusia, kita muliakan, yakin dan percaya, manusia yang lain juga akan memuliakan kita. Nah ini harus timbal balik. Jadi dengan tantangan yang ada sekarang, guru-guru dihadapi dengan berbagai macam tadi itu kriminalisasi. Betul, iya. Ya, kalau kita saling memuliakan itu enggak terjadi. Ya, konsep banyak diskusi, banyak referensi sekarang yang dikeluarkan bukan lagi pendekatan reward and punishment yang lebih bagus diterapkan dalam pendidikan kita, tetapi lebih banyak pada pendekatan kebajikan, kebaikan. Apa yang baik kita berikan kepada anak didik kita, orang tua, itu juga akan kembali kepada kebaikan bagi kita. Betul. Ya, kalau konsep Al-Qur'annya dibilang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Gitu. Siapa yang berbuat kebajikan yang banyak, yakin dan percaya akan kembali kebajikannya juga banyak kepada kita. Nah ini konsep inilah harus di paradigma itu harus dirubah. Betul. Ya. Sehingga kita tidak guru-guru kita tidak lagi sering-sering ada lagi kriminalisasi, kena lagi laporkan lagi. Iya. Padahal bukan ranahnya kita untuk masuk pada ranah hukum itu. Nah, apalagi kalau kita lihat lagi ada undang-undang perlindungan anak, nah tentu teman-teman guru harus membaca semua itu ya. Walaupun kita udah punya MOU dengan Kapolri, PGRI dengan Kapolri udah MOU, itu ada tindakan-tindakan yang mungkin bisa ditoleransi. Kalau sebatas dalam batas hukuman yang edukasi,
pendidikan mungkin tidak perlu Tindaki gitu. tindaki. Makanya itu saya katakan lebih awal bahwa kita teman-teman guru harus membaca semua aspek ini, Iya, baik tantangan global betul. digitalisasi dengan undang-undang yang berlaku, itu tidak lagi kita menggunakan pendekatan-pendekatan lama gitu ya, pendekatan kolonial. Betul, iya. Ya nanti ya mungkin teman-teman seangkatan saya merasakan itu dan itu berbekas ya kalau kita menangkap secara positif berbekas secara positif. Tetapi untuk kali ini di periode sekarang ataupun tahun-tahun sekarang ini yang sudah ada undang-undang perlindungan anak itu harus semua diwaspadai. Betul. Bagaimana kita mengambil tindakan bagi anak-anak kita yang nantinya tidak mencederai anak kita baik secara verbal maupun secara fisik. Oke, Gitu. baik. Berarti inilah yang kemudian menjadi respon atau tanggapan dari Pak Panca sendiri selaku Ketua PGRI Makassar bahwa mengajak juga seluruh masyarakat atau juga ya terkhusus orang tua, siswa, murid gitu untuk kemudian melihat sesuatu itu harus kemudian dari sisi positifnya atau dari sisi kebajikannya, kebaikannya ya. Dimana pasti seorang guru ya ketika mungkin memberi saran gitu ya, mungkin sedikit keras, nah itu untuk kebaikan dari siswa itu sendiri. Jangan sedikit-sedikit langsung dilaporkan ke pihak berwajib begitu. Oke. Tapi itulah pentingnya guru kita punya kemampuan komunikasi, baik komunikasi ke siswanya maupun komunikasi ke orang tua. Siswa. Karena sidik-sidik orang tua melapor anaknya dikasih gini gitu ya. Nah, itu harus terjalin. Nah, sebelum terjadi itu guru ini menyampaikan ke orang tua program-program ini akan kami berikan kepada anaknya. Begitupun sebaliknya, orang tua menyampaikan ke gurunya, kebutuhan saya begini, nanti kami minta supaya ini dikembangkan ini. Mungkin itu kalau terjalin keduanya gitu ya, bisa dihasilkan anaknya yang lebih bermutu ya. Karena tagline-nya kita ini untuk Hari Guru, guru hebat, Indonesia hebat. Jadi kalau gurunya hebat menangani anak-anaknya, insya Allah ke depannya itu menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi hebat, Indonesia akan jadi hebat. Nah itu komunikasi keduanya ini guru dengan orang tua itu penting karena guru ini hanya ada di sekolah 8 jam paling maksimal gitu ya, sementara selebihnya orang tua. Yang banyak bermasalah ini kan masalah dari lingkungan keluarganya masuk ke sekolah, sekolah ini menggoda bagaimana ini bisa bersinergi antara kebutuhan orang tua dan anak. Ada orang tua menit anak saya begini Pak ya, ini mohon dibina. Itu banyak gitu. Nah, sehingga kalau ada masukan-masukan begitu, tinggal guru untuk mengolahnya, membinanya, mendidiknya sehingga anak itu bisa berubah. Karena konsepnya itu kan merubah perilaku. Jadi proses belajar itu adalah proses bagaimana mengubah perilaku dan menambah pengetahuan dalam mengembangkan potensi anak. Kalau perilaku di luar ini bagus, ya tinggal dikembangkan. Perilaku yang di luar masuk inputnya kurang bagus, ini dibina sehingga dia menjadi bagus. Tetapi tidak bisa ini berjalan dengan baik, sudah bagus di lingkungan sekolah, keluar di lingkungannya berubah lagi, gitu kan? Jadi makanya harus kedua belah pihak ini saling monitor. Orang tua monitor gimana perilaku anak selama ini bisa bagus di sekolah. Akhirnya orang tua menjaga. Ini Bu, anaknya sudah dibina gini Bu ya, sudah bahkan dia berterima kasih. Wih, anak saya sudah bangun pagi, salat subuh gitu kan. Wah, terima kasih Pak Guru, terima kasih. Itu bagusnya. Sehingga dia juga orang tua ini menjaganya gitu. Malahan saya sudah diingatkan Pak Guru, cepat bangun aja, saya mau bangun mau gitu. Gitu. Ini kalau ada efek kedua belah pihak berjalan dengan bagus, itu insya Allah tidak ada lagi kriminalisasi, tidak ada lagi orang tua melapor gitu. Dan ya kita berharap ya lapor-lapor juga ke polisi juga mencermati lah ya. Jangan sampai banyak guru-guru masuk penjara gara-gara lapor gitu. Jadi kan ada prinsipnya restorasi justice mungkin di situ ya. Tapi sampai saat ini Pak Panca, mungkin bisa kita sampaikan oleh Pak Panca sampaikan begitu, apakah hingga saat ini ada kemudian ya pihak-pihak guru gitu yang sudah melakukan sesuatu atau hal yang sesuai SOP, tapi kemudian malah diproses hukum Pak? Ada nggak kasus seperti itu yang terjadi, khususnya di Kota Makassar mungkin? Selama ini guru-guru itu melaksanakan secara SOP, ya. Cuma cara pandangnya
guru mendidik dengan cara pandang orang tua Orang tua. melihat itu mungkin beda cara pandang, gitu kan. Nah, pernah ada terjadi gitu, ditangani Baik, oleh baik. pihak kepolisian. Iya, iya. Kepolisian mendamaikan bahwa ini begini-gini. Semua ranahnya kepada mendidik, pendidikan anak. Sehingga orang tua dengan guru udah selesai gitu. Pernah terjadi, tapi itu enggak banyak kasus. Yang kita tidak harapkan lagi terjadi kejadian seperti berapa tahun yang lalu, 2018, ya, orang tua dengan siswa menggeroyok gurunya, Iya, gitu iya, ya. betul. Ya, itu kita tidak harapkan. Ini lagi-lagi cara pandangnya, cara melihat kasus. Nah, dalam melihat sebuah kasus jangan pendekatan emosional terlebih dahulu. Ya, harus tabayun, harus check in recheck dulu persoalan-persoalan itu. Jangan dapat laporan dari anak langsung emosional, ya. Bertanya dulu lah, ya, bagaimana kronologinya, ya, bagaimana mencikapinya, diskusikan dulu. Nah, semua itu harus lagi-lagi kemampuan komunikasi antara dua belah pihak. Kalau sejak awal komunikasi orang tua dengan guru ini terbangun dan dibangun keakrabannya antara satu sama lain, tidak ada lagi proses-proses kriminalisasi yang kita harapkan. Karena ujung-ujungnya adalah anak ini akan dibantu dikembangkan potensinya. Betul, menjadi orang gitu. Menjadi orang. Karena anak itu punya talenta, punya potensi yang sudah dimiliki. Tinggal sekolah bagaimana melihat itu, lalu diolah menjadi anak yang cerdas. Nah, tapi harapannya setelah dibantu di sini, orang tua harus sinkron juga, mempertahankan itu. Jangan ibarat sekolah ini bengkel, mobil kita masuk di bengkel udah bagus, tapi sampai keluar bengkel sudah tidak di maintenance, gitu ya. Nah, tidak dijaga, dirawat, gitu ya, gitu ibaratnya. Nah, sehingga apa yang dibina di sini keluar di rumah dijaga, di maintenance, lingkungan juga dijaga agar supaya di maintenance, agar supaya anak yang dibina di sini keluar tetap seutuhnya, gitu. Berarti dari tadi mungkin yang Vio tangkap adalah bagaimana ya harapan atau juga perhatian dari PGRI Kota Makassar mengharapkan sekali lagi kolaborasi, sinergi bukan hanya kepada pemerintah ya yang kemudian menghadirkan regulasi, tapi juga dari kelompok terdekat ya, ini adalah kelompok keluarga itu sendiri. Ya kan, gitu. 3 pilar pendidikan kita. Pendidikan itu ada di sekolah, pendidikan ada di rumah, pendidikan ada di masyarakat. Jadi 3 pilar ini yang harus menjadi sinergi. Kalau pendidikan utama itu di rumah. Jadi kalau di rumah lebih awal, kemudian hasil pendidikan di rumah dibawa ke sekolah, ini bersinergi kebutuhan pendidikan di rumah dengan kebutuhan sekolah itu terpenuhi, masyarakat juga mendidiknya dengan baik. Sehingga anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang punya pendidikan yang paripurna, gitu ya. Gejala-gejala kita yang dapat ini kan banyak pendidikan, terutama pendidikan di masyarakat ini dengan gadget yang luar biasa, komunitas-komunitas masyarakat itu muncul, tinggal pilihan-pilihannya. Orang tua ini kalau dia kekurangan waktu untuk mendidik anaknya di rumah, dia biasa anak ini memilih geng-gengnya di mana. Syukur-syukur kalau dapat geng yang positif, gitu ya. Nongkrong di pos ronda, pos-pos, kalau positif anak-anaknya di situ, anak itu akan menjadi positif. Kalau dia dapat kelompok yang negatif, geng-geng yang bermain di narkoba misalnya, atau membuat tawuran-tawuran, nanti anaknya ikut ini. Ya, saya kira fenomena masyarakat kita yang lagi tawuran-tawuran itu tidak lepas dari anak-anak sekolah itu, dia yang lingkungannya yang diperoleh, gitu. Ya, kalau lingkungannya di situ bagus, yakin anak-anak kita akan. Nah, inilah kontrol orang tua kita, di mana anak itu bisa bergaul dengan baik, sehingga pendidikan kita juga bisa berjalan dengan baik. 3 ini. Nah, jadi kita semua guru dan dimanapun itu adalah sekolah, gitu kan. Ya, itu dimanapun tempat kita menurut Ki Hajar Dewantara, dimanapun itu adalah sekolah. Kita di sekolah, di rumah juga sekolah, di kehidupan masyarakat komunitas kita juga sekolah, semua dimanapun kita dapat pendidikan. Jadi semua lini kehidupan kita ini adalah proses belajar itu sendiri. Tapi berbicara tentang regulasi, Pak Panca, ini apakah kemudian berdasarkan pengamatan Pak Panca,
undang-undang ataupun juga peraturan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah relevan sampai saat ini atau ada yang perlu diubah gitu untuk melindungi profesi guru khususnya? Kalau sih sebenarnya dalam undang-undang guru, di dalam undang-undang guru itu sudah disebutkan di situ unsur-unsur yang dilindungi oleh guru, unsur dari hak-hak guru gitu. Ya. Baik itu hak guru dalam mengajar tidak terjadi intimidasi, hak guru dalam mengajar tidak hak ciptanya, hak karyanya juga tidak diplagiaris oleh oknum-oknum tertentu atau dijual secara tanpa pemberitahuan guru. Nah, inilah juga akhirnya lahir Perda Perlindungan Guru di Makassar sebagai turunan dari undang-undang guru itu, agar supaya hak-hak itu yang terjaga. Selain dikombin dengan mensinergikan dengan undang-undang perlindungan anak, Perda Perlindungan Anak dan Perda Guru ini itu disinergikan. Yang mana yang tindakan-tindakan yang guru bisa lakukan yang tidak bertentangan dengan perlindungan anak maupun undang-undang perlindungan anak itu. Nah, ini terus kita komunikasi, kita sosialisasi kepada guru-guru setiap pekan, setiap bulannya kita webinar tentang perlindungan guru dan anak, supaya ini pendekatan-pendekatan disiplin positif itu sering yang terus digelorakan agar supaya disiplin positifnya tidak terkonotasi sebagai kekerasan. Ya, kalau dalam konsep ramah anak itu sekolah ataupun guru memberikan hukuman kepada anak sesuai dengan pelanggarannya. Betul. Nah, jangan dia terlambat masuk lalu dipush-up. Nah, misalnya tidak sesuai misalnya. Ya, push-up mungkin kalau anak-anak yang tidak mampu push-up bisa pingsan dia gitu. Atau dijemur dengan hormat misalnya di tengah lapangan yang panas, itu juga tidak sesuai dengan hukumannya. Mungkin lebih hukuman disiplin, hukuman apa yang sejalan dengan pelanggaran-pelanggarannya. Mungkin dihukum dengan menulis tulisan indah supaya bagus tulisannya. Ya, mungkin diperbanyak lagi tugas-tugasnya gitu ya, supaya pokoknya dari sisi akademik aja Pak ya, untuk sanksi gitu. Atau disuruh melukis, menggambar apa gitu. Menghasilkan karya gitu. Iya, menghasilkan karya gitu ya. Oke, Ya, selama juga prosesnya hukuman itu mendidik. Betul. Yang kedua kami sarankan supaya bahasa-bahasa yang dikeluarkan guru kepada siswa ketika dia menegur misalnya, itu bukan bahasa penekanan yang menekan atau memaksa, memotivasi dengan cara mengancam, dalam bahasa psikologinya reinforcement, ya, memotivasi orang dengan nada mengancam, itu namanya reinforcement negatif, ya. Tapi kalau dimotivasi dengan mengancam dengan mengangkat harkat martabatnya misalnya gitu ya, dimotivasi sebagai reinforcement positif gitu. Nah, kira-kira begitu, sehingga kita sebagai guru yang memuliakan anak itu, kita motivasi bagaimana anak itu bisa berkembang, bagaimana itu anak itu bisa punya adab, ada istiadat kepada sopan santun kepada orang tua, temannya, guru dan semua, sehingga kembali lagi kepada guru. Kalau kita memuliakan anak kita, memuliakan orang tua, yakin dan percaya itu akan kembali ke kita sebagai guru yang nantinya akan dimuliakan. Itu akan berkesan, anak itu akan berkesan dan bermakna bagi anak itu. 20 tahun yang akan datang dia ingat, oh guru saya dulu gini, bagus sekali guru sini. Gitu, ada kesan yang baik lah, kesan gitu yang tertinggal. Ya, itulah yang dimaksud Pak Menteri kita, Mendikdasmen. Pembelajaran mendalam itu prinsipnya meaningful, bermakna. Ajak juga anak-anak kita berkesadaran mindful, bahwa dia sadar akan apa yang ingin diperoleh, sadar akan masa depannya seperti apa gitu ya. Maka gurunya harus memberikan makna yang terbaik dalam proses pembelajaran, itu mindful. Dan juga diajak anak-anak itu belajar dengan
cara yang menyenangkan, joyful. Nah, kira-kira begitu konsepnya. Oke. Iya. Berarti harus kemudian menghadirkan ya pendekatan, kemudian konsep-konsep yang Hmm. juga sejalan dengan apa yang disenangi oleh Iya. peserta didik itu sendiri Iya. juga. Ya, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri juga tadi bahwa harus kemudian menghadirkan kesan yang bagaimana meaningful gitu ya Pak, berkesan dan juga bermakna. Nah, Bermakna. menjadi pertanyaan untuk program yang mungkin akan dijalankan atau yang sudah berjalan ini Pak dari PGRI Kota Makassar sendiri untuk dalam atau juga mungkin upaya peningkatan kualitas guru, ada program apa saja Pak? Ya, dalam prode kami ini itu tahap ini masih tahap konsolidasi organisasi ya. Beberapa konferensi-konferensi cabang sudah digelar, tetapi itu juga kami tidak lupakan bagaimana mengembangkan kompetensi guru. Betul. Nah, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita buat. Salah satu kita buat webinar tiap pekan, tiap bulan tentang kompetensi guru, perlindungan anak. Kemudian kemarin kita buat seminar dan talkshow pendidikan secara nasional, tingkat nasional, menghadirkan tokoh-tokoh ilmuwan nasional gitu dan praktisi lokal yang kita juga menghadiri atau mengikuti lomba apresiasi guru tingkat nasional gitu ya. Dan beberapa hal-hal yang bagaimana pengembangan kompetensi guru itu. Nah, tentu ini sinerginya dengan kita dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Karena Dinas Pendidikanlah yang punya infrastruktur yang bisa bekerja sama kita agar supaya guru-guru yang ini bisa dikembangkan kompetensinya. Syukur-syukur dalam 1 bulan terakhir ini Dinas Pendidikan mengajak PGRI untuk bisa memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran di dalam beberapa kegiatan-kegiatan Dinas Pendidikan tentang pengembangan kompetensi guru. Jadi 2 pekan lalu pengembangan kompetensi guru dari SD, STK, SD, SMP, STK, SD, SMP, SD dan SMP itu udah kita teman-teman pengurus PGRI juga memberikan materi di situ. Nah, ini pekan ini membawakan materi lagi tentang pengembangan kompetensi manajerial guru, manajerial kepala sekolah. Pengurus PGRI provinsi, kota juga memberikan sumbangan pemikiran di situ. Nah, karena kita asumsikan bahwa apa yang dibuat Dinas Pendidikan kepada guru-guru itu adalah bagian dari kami, bagian dari anggota PGRI. Begitu juga kami bina anggota PGRI itu juga bagian dari Dinas Pendidikan. Jadi harus kami berkolaborasi, bersinergi agar supaya guru-guru kita yang punya talenta itu bisa dikembangkan. Dan alhamdulillah beberapa guru-guru Makassar itu sudah tercatat sebagai guru berprestasi tingkat nasional. Guru juara Olimpiade Matematika juara 1 gitu ya. Guru inovasi tingkat nasional juga juara 1 gitu ya. Dan seterusnya banyaklah guru-guru. Tinggal memang tantangan hari ini cukup berat, maka guru-guru kita diharapkan bisa kembali berinovasi ya agar supaya dari pendekatan-pendekatan teknologi bisa kita kembangkan, pendekatan budaya juga bisa kita kembangkan agar supaya antara teknologi-teknologi yang banyak masuk ini juga itu tidak mencerabut akar budaya kita gitu ya. Sehingga ini bisa dikombin. Perkembangan dunia teknologi juga harus dikombin dengan keberadaan budaya-budaya kita yang berkembang di masyarakat, terutama di Bugis Makassar. Oke, baik-baik. Ya, jadi ini ada masukan juga yang langsung disampaikan oleh Pak Panca gitu ya untuk seluruh guru-guru ya yang kemudian berprofesi sebagai guru dan tentunya juga pasti ada kemudian seruan yang mau disampaikan oleh Pak Panca nih ya atau mungkin juga harapan begitu ya untuk closing statement kita. Dalam momentum 80 tahun PGRI hari ini, tentu seperti apa kemudian harapan, masukan, atau mungkin juga saran yang ingin disampaikan Pak Panca, baik itu kepada masyarakat, ataupun juga orang tua, ataupun juga kepada pemangku kebijakan, Pak. Silakan. Jadi pertama, kalau kita melihat tantangan masa depan kita itu terkait dengan perkembangan teknologi, itu harus kita memperhatikan, menjaga dan melestarikan berbagai ragam budaya Bugis Makassar. Jangan sampai dengan perkembangan global ini
akar budaya Bugis Makassar tercerabut di dalam, baik dalam masyarakat secara umum, juga di dalam dunia pendidikan kita, terutama di Kota Makassar. Betul. Oleh karena itu, harapan kita kepada guru-guru itu bisa berinovasi, berinovasi dalam proses pembelajarannya, supaya kedua elemen ini tidak terpisah. Perkembangan teknologi harus kita kuasai, harus kita beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi jangan melupakan akar budaya lokal kita Bugis Makassar, terutama Makassar, juga akar budaya yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu harus dikombinasi. Dengan combine ini kita bisa meyakini bahwa program pendekatan pembelajaran mendalam yang dimaksud oleh Menteri Pendidikan itu juga sudah bisa connect, bisa nyambung dengan itu. Itu satu. Yang kedua, dengan perkembangan teknologi ini, dengan berbagai macam medsos yang ada, sehingga banyak budaya-budaya yang masuk ke dalam alam pikiran anak-anak kita, maka tugas mulia kita sebagai guru itu mencoba menginfiltrasi, memasuki dunia anak ini agar supaya itu perilakunya sesuai dengan rambu-rambu, dengan norma-norma adat yang ada, anak kita tidak terpengaruh dengan budaya-budaya yang masuk dalam gadget mereka. Betul. Budaya-budaya dari luar yang tidak senonoh, yang melanggar norma-norma kita. Nah, inilah harapannya tugas-tugas guru kita yang insya Allah dimuliakan, Bapak Ibu guru memuliakan anak kita, memanusiakan anak kita, yakin dan percaya ke depannya Bapak Ibu guru, teman-teman guru itu akan mendapat juga kemuliaan, ya. Kemuliaan bagi masyarakat, kemuliaan bagi orang tua dalam komunikasi ini, insya Allah kita juga mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Kira-kira begitu. Nah, harapannya kepada pemerintah, stakeholder, dan lain-lain, kepada guru-guru agar semua ini tidak lepas dari bagaimana kita melakukan komunikasi yang bagus, komunikasi yang sempurna baik kepada orang tua, masyarakat sekitar, dan pemerintah, agar tagline-nya guru disebut tuang guru itu yang dihormati, yang dihargai, itu masih melekat di dalam diri seorang guru. Maka kita harus menjaga profesi kita yang mulia ini. Betul. Dan kita memuliakan orang agar harkat dan martabat guru tetap terjaga. Amin. Jadilah tuang guru dengan tuing guru yang menjadi harapan masa depan bangsa kita, yang akan mencerdaskan anak-anak kita sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Terima kasih, saya kira demikian. Tribuners lovers, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat lebih baik lagi di masa akan datang. Amin, baik. Terima kasih Pak. Luar biasa. Closing statement-nya ini bukan hanya kepada orang tua siswa ataupun juga kepada guru, tapi juga bagaimana mengajak seluruh elemen Pak ya, baik itu di ranah pemerintah ataupun juga di lingkungan tempat di mana peserta didik hadir, itu kita juga harus membersamai dan juga memberikan ya contoh-contoh yang baik, kemudian juga pastinya bisa kemudian menghadirkan sesuatu yang meaningful ataupun juga berkesan sekali lagi Pak ya. Terima kasih atas closing statement yang luar biasa Pak, yang kemudian juga komprehensif sekali kita kemudian mendapat dan juga mendengar insight-insight dari Pak Panca hari ini, dan kita doakan juga semoga segala urusan dari adanya organisasi PGRI Kota Makassar hingga periode 2030 nanti Pak bisa berjalan dengan baik dan juga mohon didoakan. Baik, pastinya Pak. Ya, sukses juga buat Pak Panca secara personal Pak ya, sehat dan ya lancar segala urusannya Pak. Terima kasih banyak Pak, dan kita juga doakan kepada seluruh guru-guru dimanapun berada Pak ya, bisa tetap semangat dan juga teruslah menjadi inspirasi. Terima kasih banyak Pak, sehat sukses selalu. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini menyaksikan program Bincang Kota edisi kita di Jumat 21 November 2025 hari ini. Tentu juga banyak insight yang sudah kita dapatkan juga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya Fiorena Ciretno mewakili Pak Panca dan juga tim pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.